back to my YouTube channel Leti CSK. Kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua hal yang berbeda dari biasanya, karena kali ini gue bakalan nge-spill dan ngasih tahu ke kalian semua soal vendor dan juga biaya yang gue keluarin pas tunangan kemarin. Jadi kemarin di tahun 2020 alhamdulillah gue udah tunangan, dan gue bikin tunangan itu di restoran guys, jadi nggak di rumah. Dan gue pengen banget nge-spill ke kalian semua kira-kira tuh budget yang harus dipersiapkan dan juga vendor-vendor yang diperlukan itu apa aja buat kalian semua yang pengen tunangan di restoran ataupun di aula ataupun di hotel, pokoknya yang nggak di rumah gitu ya. Pertama-tama yang bikin gue bikin tunangan itu di luar adalah karena menurut gue lebih efisien dan juga lebih nggak ribet gitu ya kalau di luar tuh. Jadi apalagi terutama kalau di restoran ataupun di hotel, biasanya tuh mereka udah ada menunya gitu per pax, jadi kita tinggal pesen aja dan kita tinggal bawa diri dan juga bawa vendor yang lainnya. Nah kalau di rumah tuh kan harus ada tenda, terus kita harus siapin catering, peralatannya segala macam. Jadi menurut gue lebih mudah aja gitu. Emang kalau dari segi biaya jelas pasti lebih mahal daripada ngadain di rumah, cuman ya balik lagi itu semua pilihan kalian masing-masing. Kalian adanya budget berapa dan juga rumahnya itu bisa nggak dipakai buat acara, parkirannya segala macam, kalian bisa omongin dulu ke pasangan kalian masing-masing. Jadi yang pertama harus kalian cari itu kalau mau tunangan di restoran atau di pokoknya yang nggak di rumah itu adalah venue. Venue itu penting banget guys, jadi kalian harus tentuin mau restoran, aula ataupun hotel, itu sesuai dengan budget kalian. Kalau di sini gue pilih restoran pastinya, karena restoran itu harganya macem-macem, beragam banget, dan gue nemuin yang masuk sama budget gue. Kalau kalian semua domisili Depok, pasti kalian tahu restoran ini. Gue pilih itu Pondok Laras. Siapa sih yang nggak tahu Pondok Laras? Pondok Laras tuh sering banget dipakai buat acara-acara nikahan ataupun tunangan, karena di Pondok Laras tuh dia punya aula gitu guys. Aulanya pun ada AC-nya, serta kayak fasilitasnya tuh memadai gitu loh. Parkirannya lebar, luas, tapi emang agak masuk ke dalam gitu ya restorannya, agak turun gitu ke dalam. Pokoknya buat kalian semua yang domisili Depok pasti tahu deh Pondok Laras. Di situ gue pilih menu yang harganya 63.500 per pax. Itu yang gue dapetin ada nasi, ayam bakar, sayur asem, tempe plenet, sambal, lalapan. Minumnya itu ada 2 kalau nggak salah, es teh manis sama es degan deh kalau nggak salah. Sama kerupuk juga dapet ya. Buah-buahan nggak dapet. Di situ tuh ada banyak menu-menunya guys sama harga-harganya. Nanti gue cantumin di sini kalau masih ada fotonya. Tapi tuh balik lagi BTW price 2020, jadi kalian harus make sure lagi ya buat tanya ke vendor-vendor yang gue kasih tau ini, karena itu tahun 2020. Udah gitu di Pondok Laras itu selain menu makanannya di situ yang harus kita bayar adalah PPN. PPN-nya itu 10%, dan juga kalau kalian bawa vendor dari luar itu biasanya kena charge 500.000. Jadi gue ngabisin di tempat restorannya itu 63.500 dikali 65 orang. Gue pesennya itu 65 pax, jadi totalannya itu adalah 4.540.250. Nah itu baru satu vendor tempat dan makan. Lalu selanjutnya vendor yang penting adalah backdrop. Backdrop nih sebenarnya penting nggak penting sih, tapi menurut gue penting banget, karena di backdrop itu kita bisa foto-foto sama keluarga. Jadi backdrop tuh kalau kata gue kayak simbolnya tunangan gitulah menurut gue ya. Ini preferensinya masing-masing, cuma menurut gue kayak gitu. Jadi gue cari dan gue pilih backdrop itu maunya yang fresh flower tapi yang murah se-Indonesia Raya. Dan akhirnya gue nemu itu namanya Ngeparty 22 Project. Di situ gue dapet backdrop yang harganya 1.700.000, itu udah full fresh flower. Udah gitu gue juga dapet welcome sing juga ya. Nanti kalau misalkan ada fotonya gue bakalan cantumin di sini kalau ada ya. Itu 1.700.000 free transport karena sesama Depok. Dia juga domisili Depok ya guys. Lalu vendor selanjutnya yang penting adalah fotografer. Ini penting banget buat nge-capture
momen-momen kalian. Di sini gue dapet yang cuman 1 juta aja, itu dapet foto dan video sinematik 1 menit. Cuman flash disk dan lain-lain itu dari kita. 1 juta itu belum termasuk ongkir karena dia dari Bekasi. Ongkirnya itu 160.000. Jadi buat vendor fotografi gue ngeluarin 1.160.000 guys. Dan nama vendornya itu Tales Picture ya. Kalau kalian pengen lihat hasilnya bisa nanti start sendiri. Lalu vendor selanjutnya yang penting itu adalah MUA. MUA itu gue pakai AWR Makeup. Di situ harga buat makeup tunangan itu 600.000 plus gue pakai hairdo 150.000. Jadi 750.000 buat MUA dan juga hairdo-nya. Itu makeupnya gue suka banget sih, sumpah. Ini nanti bakalan gue taruh di sini karena gue punya fotonya. Itu bikin muka gue jadi kayak cakep gitu, kayak ini siapa gitu, pangling banget. Pokoknya gue suka banget, gue sama sekali gak nyesel buat milih AWR Makeup ini karena banget cantiknya banget, gue suka banget. Lalu vendor selanjutnya yang penting itu adalah MC. Karena keluarga gue nggak ada yang bisa ngomong di depan umum gitu kan, udah gitu gue harus butuh orang yang memanage acara gue. Nah jadi gue butuh banget MC. Kebetulan gue nemuin waktu itu MC yang baik banget, udah gitu ramah, profesional banget, on time banget. Itu namanya Lia Lestiningsih _MC. Di situ gue waktu itu dapat harga 400.000 aja guys, super murah banget. Gue udah waktu itu udah kayak nanya-nanya ke semua MC, rata-rata tuh 7,5, 1 juta buat MC engagement aja tuh menurut gue kayak nggak masuk akal gitu loh. Dan ini masih murah banget, plus kakaknya baik banget, gue terharu, banyak banget yang dia ingetin ini itu segala macam. Karena waktu itu gue datangnya telat guys, FYI. Harusnya kan gue datangnya jam 4 ya. Nah di situ tuh pas hari H, karena ada satu dan lain hal, gue baru datang jam 4 kurang 5 dong. Semua vendor udah datang kecuali gue nya yang belum datang malah. Oh my god, emang kalau tunangan tuh ada-ada aja gitu ya kan, segala kuku gue copot lah, apalah, semuanya tuh ada di situ lah. Habis itu lanjut vendor selanjutnya ada cincin guys. Di sini gue pakai cincin custom karena gue anaknya minion banget gitu kan, jadi gue pengen cincin gue tuh minion. Sementara kalau misalkan cincin emas gitu-gitu tuh susah gitu kalau mau minion, jadi gue harus cari cincin custom gitu tapi yang murah dan masuk budget. Gue nemu lagi-lagi yang murah, itu 1 juta dapat 2 pasang. Nama vendornya itu NVR Jewelry. Nanti kalian bisa cek aja di Instagramnya. Dia juga ada offline store-nya di Cikini Gold Center. Waktu itu gue datengin ke sana dan ada offline store-nya tuh. Gue seneng banget karena cincin impian gue tuh tercapai gitu sama dia, dan harganya tuh murah banget gitu loh. Emang bahannya dari silver guys. Nanti gue bakalan kasih tau deh ke kalian semua cincin gue, souvenir gue nanti di video yang terpisah ya. Tapinya itu tuh cincin gue bagus banget, minion, bener-bener minion, dan kayak oh my god, itu cincin impian gue dan murah banget. 1 juta dapat 1 pasang guys. Udah ya, lanjut ke vendor selanjutnya. Kita perlu itu adalah seserahan. Biasanya kalau terserah sih, kalau gue waktu kemarin seserahan itu pakai sewa boxnya, jadi gue harus cari vendor box seserahan. Dan gue nemu yang murah banget, itu seserahan Ita House. Itu 350.000 udah dapet 7 tray plus ring box. Karena gue nambah buat bed cover itu 35.000 waktu itu ya, jadi 385.000 aja. Itu murah banget asli, cuman emang letaknya dia itu di Parung guys. Jadi kalian yang mau ngedrop barang dan ngambil barang tuh harus dari Parung. Tapi menurut gue nggak masalah sih, kalau selagi murah mah sampai ke ujung dunia juga bakalan gue samperin gitu istilahnya gitu guys. Lalu yang terpenting selanjutnya adalah buket bunga. Ini tuh penting nggak penting sih, tapi penting lah buat properti foto. Itu gue waktu itu di Fredian Floris, harganya 172.000. Pokoknya nanti kalau misalkan ada fotonya gue bakalan tampilin di sini atau di sini. Kalau nggak ada ya udah. Itu 172.000. Bunganya emang nggak asli karena gue custom minion lagi yang ada minionnya, dan gue pingin bunganya itu long lasting, jadi bunganya nggak asli, itu bunga artificial buatan kalau nggak salah dari flanel deh, pokoknya gitu deh. Nah abis itu souvenir, ini juga penting nggak penting sih, seharusnya sih nggak ada souvenir, cuman gue anaknya ribet dan gue pingin kayak orang pulang dari tunangan gue tuh punya kesan, ih
ini gue waktu itu kesini nih gitu, ada barang kenang-kenangannya gitulah. Gue itu pakai souvenir gelas enamel, terus packagingnya itu dari bambu yang kotak gitu, namanya apa ya, besek. Itu besek, satu gelasnya itu 9.500. Gue pesennya itu cuma 55 pieces, jadinya itu 525.000. Itu nama gue beli di vendornya souvenir_pati, nanti kalian bisa cek aja ya. Dan yang terpenting terakhir adalah batik dan juga kebaya, baju couple lah istilahnya, baju kita buat pas di hari H. Nah itu bahan batiknya itu gue beli di Shopee, namanya She Batik, 64.000. Gue beli 2 meter, 1 meter buat iya benar 2 meter, 1 meter buat rok gue dan 1 meter buat kemeja. Nah itu otomatis harus jahit ya. Dan bahan-bahan gue juga bahan kebaya gue beli 400.000 sama mute-mute gitu, gue nggak inget berapa meternya. Dan juga jasa jahit kemejanya tuh 100.000, jasa jahit kebaya plus roknya itu 500.000 guys. Jadi kalau misalkan di total semuanya itu kurang lebih 12 juta. Tapi itu belum include sama isian seserahan dan dana-dana lain sebagainya. Kayak pas hari H kan kalian harus juga ngasih kayak kue ataupun buah-buahan buat seserahan balik. Apalagi gue kemarin ada seserahan balik itu berupa barang juga. Jadi itu emang harus dipersiapin dari lama kalau gue sih. Ya segitu sih pokoknya totalannya kurang lebih. Kalau kalian pingin ngadain tunangan di restoran ataupun di hotel, gue rasa di hotel lebih mahal lagi deh. Karena waktu itu gue udah nanya-nanya ke hotel tuh kayak paling murah tuh 150.000 per pax itu. Ya kalau kalian banyak rezekinya ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian ngehemat budget kayak gue, coba deh kalian cek aja di Pondok Laras, karena itu masih affordable banget dan makanan itu enak-enak juga loh, sumpah. Itu gue pesen 65 packs masih lebih banyak banget, sampai gue bawa pulang dan berhari-hari nggak bisa habis gitu. Makanannya juga enak banget, makanan Sunda, jadi nggak nyesel sama sekali. Semua vendor yang gue pakai ini gue nggak nyesel sama sekali, karena menurut gue itu paling murah yang gue dapetin dan kualitasnya serta hasilnya itu memuaskan banget. Sekian dulu video cerita gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti gue bakalan kasih tahu ke kalian semua dari mulai souvenir gue di video yang terpisah ya, dan juga cincin gue dan lain sebagainya. Pokoknya gue bakalan spill satu-satu videonya kalau misalkan ada ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on the next video.